Profesor Dr. Rudi Supriyadi, Dr. Esoterik AGH Finansir. Kepada Prof. Rudi, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator kita yang paling ganteng di pagi hari ini. Untuk murid itu harus lebih baik daripada gurunya, termasuk juga masalah fisiknya. Ya. Jadi kita menjadi guru itu intinya adalah bagaimana membuat murid-murid kita menjadi lebih baik daripada guru. Kalau zaman dulu mungkin guru itu harus lebih yang IT, gitu ya, secara keilmuan kesuksesan. Tapi sekarang ini justru zaman berubah, murid itu harus lebih pintar dan lebih sukses dari guru-gurunya. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Moderator dan terima kasih lagi sekali lagi kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang mudah-mudahan sudah segar semuanya. Yang terhormat para guru besar, guru-guru saya, senior sejawat, ya, para kepala departemen, para kepala divisi, ya, dan juga adik-adik dan anak-anak. Saya lupa selalu bilang adik-adik saya, ya. Padahal mereka itu umurnya sama dengan anak saya. Dan saya cintai, ya, para residen yang tetap muda, di Jawa Barat dan di yang lain, mungkin, ya. Pada pagi hari ini saya mendapat amanah untuk membawakan masalah sodium imbalance in internal medicine, diagnostic changes in the evolving role of vasopressin receptor antagonist in SIA. Ya. Saya bicara mengenai dari sisi ginjal, ya, bagaimana mengatur elektrolit dan cairan. Nanti pembicara kedua, Dr. Yasin itu kan bicara mengenai masalah pompa. Ya, pompa jantung, pompa cairan, dan elektrolit, karena pompa yang menghantarkan seluruh organ dan ginjal yang mengatur cairan dan elektrolit itu. Kita tahu bahwa tekanan di dalam tubuh kita itu terdiri dari 3, ya. Ada tekanan osmotik yang ditentukan oleh yang paling besar adalah natrium, yang kedua oleh gula. Lalu tekanan hidrostatik, namanya juga hidro artinya air, maka tekanan itu ditentukan oleh air di dalam tubuh kita, ya. Dan yang ketiga adalah tekanan onkotik, yang onko itu sel, tapi bisa diartikan sebagai protein, ya. Jadi tekanan yang ditentukan oleh kadar protein di dalam tubuh kita, ya. Dan 3 hal itulah yang nanti akan diatur oleh jantung, oleh ginjal, dan juga akan diatur oleh tekanan simpatis, otonom, simpatis, dan juga parasimpatis. Ya, kita kembali lagi fokusnya kepada air dan natrium, khususnya natrium menentukan osmolaritas, ya, baik di dalam darah kita maupun apa yang keluar di urin. Ya, dan normalnya kita tahu ya sekitar 280, ya. Sodium juga kita tahu tengah-tengahnya di sekitar 140, dan sodium urin, ya. Kalau kita lihat di lembar urin itu suka keluar, ya, ke 40 sampai 220, ya, hasil kadar urinnya. Terus ada hasilnya kadarnya 40. Oh, berarti normal, ya. Padahal kalau kita lihat satuannya berbeda. Kadar sodium urin, ya, itu kadar sodium per hari adalah 40 sampai 220. Tapi kalau menentukan, ya, kadar sodium yang normal di dalam urin itu adalah batasnya 20 per liter urin. Jadi kalau kita lihat urin pasien itu 3 liter, ya, kadar sodium terukur adalah 80, maka 80 dibagi 3 berarti lebih dari 20, ya. Berarti sudah loss, ya, sodiumnya ke urin, ya. Itu yang menjadi patokan utama. Sekarang sudah ada mengukur osmolaritas yang menggunakan kalkulator, mudah buat MMA, nama glucose
bagi 18 ataupun bagi 24. Ini kembali lagi mungkin ke basic ya. Dan Ibu Nagrenia itu juga menggambarkan beratnya kondisi pasien dan seringnya Ibu Nagrenia pada kondisi pasien-pasien kita yang tidak disadari. Apakah ini memang akibat betul-betul kadar total body sodiumnya turun, atau karena airnya yang bertambah? Kan penanganan cuma dua itu, ya, total body sodium yang turun atau kadar air yang bertambah. Ya, kalau kita lihat, ya, serum sodium itu dari numerator atau penghilang, ya, dan ada denominator atau penyebut global. Penghilangnya adalah total body sodium, penyebutnya adalah total body water, ya. Jadi kalau 135 mg per liter, kenapa memakai mg, tidak memakai miligram? Karena yang diukur adalah elektrolit yang berbentuk ion, mili ekivalen. Kita bertanya, kenapa bukan miligram gitu ya, kayak gula gitu ya? Gula yang diukur bukan berbentuk ion, tapi berbentuk molekul. Mg per liter mili ekivalen. Kalau kita lihat NaCl, Na plus sama Cl min, maka yang diukur adalah Na plus. Ya, jadi bukan molekul NaCl. Maka kalau yang diukur adalah ion, maka satuannya adalah mili ekivalen Mg per liter. Ya. Tapi kalau yang diukur NaCl itu miligram atau gram per liter, tapi tidak mengukur kadar NaCl. Yang kita ukur adalah kadar natriumnya. Ya. Kita perhatikan hiponatremia, ya, step by stepnya bagaimana sih? Kita ukur dulu serum osmolaris. Serum 2 plus gula, ya, plus bun itu bagi 28, gula bagi 18. Yang kedua, cek status cairan dalam tubuh pasien itu, hipovolemik, euvolemik ataupun hipervolemik. Ya. Yang paling enak menyebut itu adalah saya ingat Prof. Yulianto, SPP tadi. Ya, saya ingat sekali beliau paling betul menyebut euvolemik, ya, bukan euvolemik tapi euvolemik. Nah, ini yang kita harus melakukan, ya, osmolaritas serum, status cairan, dan yang kedua adalah kadar urin. Pokoknya di mana tuh, ya, mg per liter. Jadi ingat berapa jumlah urin hari itu jadi jumlah sodium yang keluar terukur dibagi dengan jumlah urin hari itu, ya. Lalu bagaimana membedakan hiponatremia, hipervolemia, euvolemia ataupun hipovolemia? Ya, ini yang saya kira harus kita kuasai, ya. Total body waternya, total body sodium, ECF, volumenya, edema, ya. Clinical examples hipervolemia dengan CHL karena kenaikan jumlah urin, total body sodiumnya tetap, ya. SIADH, ya, itu yang euvolemia, ya, karena merupakan kenaikan juga jumlah air, ya, dan hipovolemia atau jumlah air dan juga elektrolitnya menurun. Dan keadaan hiponatremia itu sebetulnya akan direspon oleh hipotalamus yang ada di dalam otak kita, menghasilkan vasopresin, ya. Vasopresin itu dihasilkan oleh pituitary gland, ya, kelenjar pituitary, ya, dan dia akan bekerja pada 3 reseptor, V1A, V1B, dan juga V2. Di mana bekerjanya? Yaitu di tempat tubulus ginjal yang paling banyak mengatur air, ya, tubulus kolektivus atau collecting duct, dan juga di tubulus distal, seperti itu, ya. Kita belajar pada topik kita yang utama yaitu mengenai SIADH, Syndrome of Inappropriate Release of Adips, ya. Kita kenal dengan SIADH. Diagnosisnya kelihatan mudah, ya. Serum sodiumnya hiponatremia kurang dari 135, osmolaritasnya kurang dari 180, osmolaritas urin kalau bisa diukur itu adalah lebih dari 100. Urin sodiumnya jadi loss lewat urin, yaitu lebih dari 30 atau
20. Dan yang mungkin agak kita lupa ya, pada SADH itu biasanya asam uratnya rendah ya, kurang dari 4 ya. Penyebab dari SADH termasuk yang dari obat-obatan pada infeksi ataupun hipotiroidisme ataupun ya. Clinical manifestation dari SADH itu disebut kronik, akut itu kurang dari 48 jam ya. Pengobatannya cepat kalau akut dengan 3% NaCl. Kalau kronik lebih dari 48 jam, keluhannya lebih ringan ya, dan bisa diobati dengan oral ya. Yang severe itu tadi kalau kurang dari 120 mg per liter ya. Yang agak susah juga kita membedakan nih, karena kita sering menyebutkan ini merupakan penyebabnya cerebral salt posting ya, karena ada gangguan di otak ya. Tapi juga ada yang SIAD ya. Di sini kalau kita lihat ya, bedanya cerebral salt posting dengan SIADH dari HCF-nya. Kalau cerebral salt posting itu dehidrasi ya, kurang cairan. SIADH justru bertambah jumlah cairan di ekstra seluler volume. Body weight-nya CSW itu menurun, SIADH meningkat. Brain balance biasanya pada CSW itu negatif, jadi keluarnya lebih masuk. Tapi pada SIADH biasanya juga orang merasa haus sehingga banyak minum. Pada CSW ketika ada ya, SIADH tidak, hipotensi. Pada CSW itu ada, biasanya SIADH juga tidak ya. Hematokritnya atau bunnya juga dalam bunnya biasanya pada CSW itu meningkat, sedangkan pada SIADH tidak. Dan central venous pressure-nya CSW menurun, sedangkan pada SIADH itu normal atau sedikit meningkat ya. Bagaimana mengoreksi hiponatremia? Ya, kita lihat saja dari rumus ini. Tambahkan aja garam natriumnya, tambahkan natriumnya, atau kurangi botol cooling waternya. Ya, kita tidak menambahkan garamnya, tapi mengurangi hanya airnya, H2O-nya, larut dari natrium tersebut. Ya, yang sekarang mungkin kalau yang kronik itu pendekatannya adalah kurangi jumlah airnya saja ya. Sedangkan natriumnya kan total body natriumnya masih tetap ya, kurangi airnya yang di bawah atau penyebutnya kita kurangi, maka si natrium akan naik dengan sendiri. Ya, ini kalau kita ingat dulu ya, peningkatan natrium itu tidak boleh lebih dari 12 mg dalam 24 jam pertama dan 18 mg per liter dalam 48 jam berikutnya ya. Kalau kita lihat ya, peningkatan natrium yang terlalu cepat itu akan menyebabkan osmotic ganglion syndrome atau ODS ya, yang menyebabkan disatria pada sendi, nyeri menelan, kejang, koma, bahkan sampai meninggal ya, dan juga kelumpuhan spastis ya pada keempat ekstremitas ya. Risk factors yang ODS terjadi pada yang severe malnutrition, alkoholisme, dan juga advanced liver disease. Jadi kalau yang lebih cepat, dan risk factor itu akan lebih cepat terjadi ODS ya. Ini gambaran yang mungkin dulu pernah kita pelajari. Jadi kalau hiponatremia, sel otak bengkak, jadi otaknya jadi besar. Tapi kalau hipernatremia, sel otaknya membengkak. Terlalu cepat mengkoreksi itu akan menyebabkan osmotic ganglionization ya. Ini yang harus kita hindari ya. Oleh karena itu pemberian infus NaCl 3% harus sangat berhati-hati dan dulu status volumenya pada pasien ya. Nah, ini ada obat-obatan ya, yang sekarang dipakai untuk SIAD ya, kurangi air, jaga elektrolit ya, yang menggunakan vasopressin V2 receptor atau antagonis ya, atau kita kenal dengan VAMP ya. Dan ada istilah baru ya, yang belum banyak kita kenal,
yaitu masalah aqua resist, mengeluarkan air tapi menggunakan elektrolit. Jadi hanya air ada dua saja itu, ya. Nah ini yang nanti akan banyak bicarakan juga oleh Dr. Yasmin. Ya, sehingga obat-obatan ini akan mengurangi fluid restriction. Kalau kita kan ketemu pasien di Indonesia, ya, jangan terbanyak minum airan. Nanti kalau terlalu banyak malah mungkin merangsang si APP, ya, dan akhirnya hiponatremia makin hebat. Ya. Tapi kalau sekarang dengan obat Faptan itu fluid restriction jadi berkurang. Nggak usah ya, sudah biasanya jadi dia itu kurang dari 1000, ya. Kalau lebih banyak ini malah hiponatremia lebih banyak, ya. Nah kalau kita lihat ya yang namanya Faptan, ya, atau antagonis reseptor dari B2 ini bekerja di tubulus rectus dan juga sebagian tubulus distal, ya, yang menghambat, ya. Jadi ada APP dihambat dulu reseptornya yang dari itu dan dihambat oleh antagonisnya, ya, pada reseptor sehingga si APP tidak bekerja. Dan kelebihannya kalau kita lihat kan di tubulus kolektifus dan juga di tubulus distal, ya, pada tubulus ginjal itu dia yang paling banyak mengatur air, ya, air masuk air keluar untuk menentukan konsentrasi di dalam urin itu di tubulus distal, ya, tubulus distal dan juga di tubulus kolektifus itu paling banyak menentukan air. Yang ada di sana ada yang namanya aquaporin, ya, stok di situ, ya, maka yang keluar hanya air, elektrolitnya tidak itu keluar. Lain dengan kalau kita memberikan diuretika, misalkan furosemid, ya, air dan elektrolit keluar semua karena furosemid kerjanya di ansa handle, ya. Jadi dia memblok, ya, reseptor sehingga aquaporin itu akan mengeluarkan air tanpa mengeluarkan. Faptan itu ternyata macam, ya. Ada tolfaptan, ada liksifaptan, ada salfaptan, maupun ada konifaptan, ya. Yang IV hanya konifaptan, yang lain tidak bisa, ya. Gimana kita bisa memberikan tolfaptan, ya, itu pada yang confirm dengan syarat-syarat yang tadi, atau simptomatik hiponatremia dengan natrium yang kurang dari 125 dan tidak berespon terhadap fluid restriction kurang dari 1000 biasa, atau natrium kurang dari 125 meskipun sudah dengan fluid restriction, dan juga pasien disarankan untuk bisa berobat jalan, ya. Nah, dan yang berikutnya adalah mengenai hiponatremia dengan akut simptom, ya, tapi sudah diketahui dengan riwayat SIA. Tolfaptan ini dipelajari, ya, di beberapa penelitian, di antaranya SWOT 1 dan SWOT 2 study, ya. Hasilnya ternyata memang bagus, ya. Mereka melihat, ya, pasien hiponatremia dengan euvolemik ataupun sedikit hipervolemik, ya, contohnya pada heart failure, ya, nanti dokter yang bicara pada cirrhosis dan juga SIAD, ya. Dan 2 menit lagi, Bro. Baik, terima kasih. Dan ternyata tolfaptan dapat meningkatkan dan mempertahankan serum sodium secepat 8 jam setelah pemberian tolfaptan. Jadi dia tetap di atas 135, ya, setelah pemberian tolfaptan tersebut, ya. Dan bahkan tolfaptan bisa diberikan, ya, dalam waktu yang cukup panjang pada beberapa kasus, ya, SIADA, heart failure, maupun pada cirrhosis, ya. Lalu juga kalau kita lihat tolfaptan juga dapat mengurangi waktu perawatan, ya, sehingga dia lebih pendek dan menjadi cost efektif, ya. Meskipun cost efektif secara BPJS, tapi ternyata harga tolfaptan masih cukup mahal, ya. Jadi biar pasien yang menentukan pilihan tolfaptan. Tapi dia terbukti memang baik, apalagi untuk jangka panjang bisa diberikan. Termasuk salah satunya dalam kasus kalau tolfaptan diberikan
diberikan pada orang dengan sudah tidak sadar, kejang, ya, dan lama hiponatremia, yang diberikan pengobatan yang akan memperbaiki kognitif dan juga memperbaiki kesadaran. Ya, ini juga yang mendukung beberapa penelitian pengobatan yang adalah insight, ya, yang ternyata dapat mempertahankan kadar serum natrium dengan lebih baik. Dan sebagai akhir dari pembicaraan saya pada pagi hari ini, ya, hiponatremia merupakan suatu keadaan yang paling banyak ditemui di rumah sakit dan bisa mengancam nyawa manusia tersebut dan juga bisa menyebabkan cost efisiensi yang berkurang pada pasien-pasien yang dirawat. Ya. Pemberian pengobatan terutama pada pasien-pasien SIADH pada pemberian yang long term itu ternyata dapat memberikan pengobatan hiponatremia yang baik juga cukup aman. Ya. Dan pengobatan juga pada kasus yang tadi dapat meningkatkan kondisi klinis dengan baik dan pengobatan akan mereduksi perawatan di rumah sakit agar menjadi cost efektif sesuai dengan harapan dari dokter dan para biaya kesehatan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rudi untuk presentasinya yang sangat lengkap, jelas, aplikatif. Kita rasa Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu juga khususnya para internis pasti banyak sekali kasus-kasus dengan hiponatremia yang dirawat di rumah sakit. Dan Prof. Rudi tadi meng-highlight bagaimana kita melakukan pendekatan pada pasien-pasien hiponatremia yang kita bisa curigai penyakitnya adalah SIADH tadi. Kita sangat